Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdi Hakim dengan NIM 1930 101111 kelas PIC semester 5, dosen pengampu Dr. Haji Asneli MA. Di sini saya membuat video praktek pembelajaran akidah akhlak integratif materi zakat. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Masya Allah, semangatnya ya. Nah, sebelum berangkat ke sekolah, udah pada sarapan belum? Sudah, Ustazah. Ya, sarapan itu penting karena kalau kita tidak sarapan, maka proses pembelajaran nanti akan terganggu. Nah, contohnya Dilan tidak sarapan. Nah, pas proses pembelajaran nih, baru masuk materi 2, Dila sudah izin keluar mau makan. Nah, jadi istilahnya kan proses pembelajaran Dila akan terganggu. Nah, jadi Dila terpotong dalam menerima pembelajaran. Nah, selanjutnya silakan kepada ketua kelas untuk berdoa. Ista'idna ikra'na doa jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan lancar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, selanjutnya Ustazah akan mengambil absen. Nah, yang pertama adalah Asyatilah, Hadiroh. Fadilah. Hadir, Ustazah. Nah, selanjutnya Ustazah akan mengulas pembelajaran minggu kemarin, yaitu tentang, siapa yang tahu? Tentang puasa. Nah, silahkan kepada Asya menjelaskan tentang makna puasa. Bismillah. Menurut bahasa, puasa berarti menahan diri. Menurut syara, ialah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan dari mula terbit fajar hingga terbenam matahari, karena perintah Allah semata-mata, serta disertai niat dan syarat-syarat tertentu. Sedangkan arti saum, artinya istilah syariat adalah menahan diri pada siang hari dari hal-hal yang membatalkan puasa, disertai niat oleh pelakunya sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, bagus, beri aplaus pada Asya. Nah, betul sekali. Nah, puasa artinya menahan diri. Berarti menahan diri itu mulai dari hawa nafsu maupun hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, puasa ini untuk orang-orang yang sudah balik. Nah, jadi anak-anak semua ini sudah mulai balik. Nah, jika anak-anak sudah balik, maka wajib untuk berpuasa, yakni puasa Ramadan. Nah, dan anak-anak semua, puasa Ramadan itu wajib. Nah, ada juga puasa sunnah. Yang pertama ada puasa Yaumul Bid, puasa Senin Kamis, dan puasa Daud. Nah, silakan anak-anak semua jika mau menambah suatu amalan, silakan berpuasa. Baik, Ustazah. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk materi tentang zakat. Nah, sebelum kita masuk pada materi tentang zakat, nah, apa sih tujuan dari kita mempelajari tentang zakat ini? Nah, yang pertama, anak-anak semua dapat mengetahui apa itu makna zakat. Yang kedua, anak-anak semua mengetahui dalil tentang zakat. Yang ketiga, anak-anak semua dapat mengetahui macam-macam dari zakat. Yang keempat, anak-anak semua mengetahui atau dapat memahami integrasi antara zakat dengan sosial kemasyarakatan. Nah, oke. Selanjutnya kita masuk tentang makna zakat. Nah, siapa yang tahu apa itu zakat? Tidak tahu, Ustazah. Oh, tidak tahu. Baik, Ustazah akan menjelaskan tentang zakat. Zakat berasal dari kata menurut bahasa yang berarti tumbuh, suci, atau berkah. Nah, makna tumbuh ini adalah perkembangan dari harta.
perkembangan dari harta. Makna dari suci atau berkah adalah mensucikan jiwa dari kejelekan-kejelekan atau kebatilan-kebatilan dan pensucian dari dosa-dosa. Nah, zakat ini merupakan salah satu rukun Islam. Nah, yang mana rukun Islam yang keempat? Oke. Nah, zakat ini hukumnya Wajib. atau fardu ain. Nah, siapa yang tahu orang yang mengeluarkan zakat disebut dengan Muzaki Ustazah. Oke. Orang yang menerima zakat disebut dengan Asyatilah? Mustahid saja. Oke, betul sekali. Jadi, itulah makna dari zakat. Ada pertanyaan Anda semuanya? Tidak ada Ustazah. Oke. Nah, kita masuk yang materi yang kedua yaitu dalil tentang zakat. Nah, siapa yang tahu dalil tentang zakat? Saya saja. Ya, silakan Mas Atila. Dalil tentang zakat. Quran surat At-Taubah ayat 103. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholawataka sakunun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kami itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan Quran surat At-Taubah 103. Oke, benar Asatila. Quran surat At-Taubah tentang zakat. Nah, yang kedua, Quran surat An-Nisa ayat 77. Nisa 77. Nah, yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakat. Nah, yang artinya dirikanlah sholat dan tunaikanlah Zakat. Nah, karena di mana zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib kita laksanakan. Nah, kita masuk yang ketiga. Yang ketiga yaitu macam-macam zakat. Nah, silahkan kepada Anda semuanya dibagi kelompoknya menjadi dua, yaitu membahas tentang macam-macam zakat. Nah, zakat yang pertama adalah zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Nah, untuk kelompok Asya silahkan bahas tentang zakat mal, dan untuk kelompok Gila bahas tentang zakat fitrah. Nah, Ustazah akan beri waktu 10 menit untuk mendiskusikan materi yang telah Ustazah bagi. Nah, kemudian akan ditampilkan ke depan. Bisa dipahami? Bisa Ustazah. Oke. Selanjutnya silakan kepada kelompok Dila untuk menampilkan atau mempresentasikan tentang zakat fitrah. Silahkan Dila. Baik Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan oleh setiap muslim setahun sekali berupa makanan pokok sesuai dengan kadar yang telah ditentukan oleh syara untuk memberi makan kepada orang-orang miskin, serta sebagai rasa syukur kepada Allah atas selesainya menunaikan kewajiban puasa agar kebutuhan mereka tercukupi pada hari raya. Yang kedua, yaitu syarat-syarat wajib zakat fitrah. Yang pertama, yaitu Islam. Yang kedua, lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadan. Dan yang ketiga, memiliki kelebihan harta dan keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan untuk yang wajib dinafkahinya, baik manusia ataupun binatang pada malam hari raya dan siang harinya. Mungkin sedemikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus kepada Dila. Oke, kita persilahkan kepada kelompok Aisyah untuk mempresentasikan materi tentang zakat mal. Silahkan Aisyah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Langsung saja. Zakat mal. Zakat mal ialah zakat segala sesuatu yang dimiliki atau dikuasai dan dapat dipergunakan. Jadi, zakat mal juga disebut zakat harta, yaitu kewajiban umat Islam yang memiliki harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab atau ukuran banyaknya dan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan dari zakat hal adalah untuk membersihkan atau menyucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Kemudian syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. 1. Harta tersebut harus didapat dengan cara yang baik dan halal. 2. Harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan, misal melalui kegiatan usaha, perdagangan, dan lain-lain. 3. Milik penuh. Harta tersebut di bawah kontrol kekuasaan pemiliknya dan tidak tersangkut dengan hak orang lain. 4. Mencapai nisab. Mencapai jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. 5. Sudah mencapai 1 tahun kepemilikan yang berhak menerima zakat. Ada 8 golongan atau kelompok, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, budak, gorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Sekian dari hasil diskusi kami. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita beri aplaus kepada kelompok asa. Nah, betul apa yang Anda presentasikan tadi. Nah, zakat terbagi dua. Nah, yang pertama zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini diberikan kepada orang yang kurang mampu atau fakir miskin. Nah, yang mana waktu pembayaran zakat fitrah ini dalam kurun waktu 1 tahun, dibayar di bulan puasa sebelum masuknya hari Lebaran Idul Fitri. Nah, kadar dari bahan pokok yang dibayarkan dari zakat fitrah adalah 2,5 kg bahan pokok, bisa beras, gandum, dan lain-lain. Nah, yang kita masuk yang kedua adalah zakat mal. Nah, yang mana zakat mal ini adalah seseorang yang mempunyai kelebihan harta dan harta tersebut didapatkan dengan cara yang baik dan cara yang halal. Nah, di mana hitungan dari zakat mal ini adalah dalam waktu 1 tahun. Nah, jika 1 tahun hartanya sudah tahu, maka seseorang bisa mengeluarkan zakat malnya. Nah, tujuan dari zakat mal ini adalah mensucikan harta kita, karena harta tersebut bukan sepenuhnya hak milik kita, karena ada hak-hak dari orang-orang atau seorang muslim yang kekurangan dari hartanya. Untuk materi yang ketiga, yaitu macam-macam dari zakat. Apakah sudah paham? Paham. Ustazah. Alhamdulillah. Nah, kita masuk kepada materi yang keempat tentang integrasi zakat dengan sosial kemasyarakatan. Ada yang tahu? Tidak, Ustazah. Oke, jika tidak tahu, Ustazah akan jelaskan. Nah, kata dari integrasi adalah hubungan. Nah, jadi ditanyakan di sini adalah apa hubungan zakat dengan sosial kemasyarakatan? Nah, tentu jelas zakat di sini berarti membagi harta sesuai kadarnya kepada orang-orang yang membutuhkan atau fakir miskin. Nah, hukum dari zakat ini adalah fardhu ain. Nah, di mana jika kita atau seseorang mempunyai harta yang berlebihan atau mempunyai harta yang berlebih, dianjurkan untuk membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, apalagi orang-orang kerabat, orang-orang terdekat kita. Nah, di mana kita yang mempunyai harta yang berlebihan wajib untuk membantu orang-orang terdekat kita. Nah, disinilah terjalinlah hubungan antara
satu orang dengan orang lain. Nah, jadi dengan kita membayar zakat atau membagi harta kita kepada orang lain, jadi hubungan antara kita dengan orang lain atau kerabat lain atau tetangga kita bisa terjalin dengan baik. Dan kita juga bisa membantu perekonomian dari tetangga atau kerabat kita tersebut. Nah, di mana kita melihat teman kita, orang tua kita atau tetangga kita tersebut, kita juga ikut bahagia karena bisa membantunya. Kita membantu orang-orang terdekat kita tersebut, kita juga ikut senang karena melihat orang-orang di sekitar kita bisa merasakan kebahagiaan, bisa makan makanan yang enak. Nah, di sini Ustazah sudah menjelaskan tentang makna zakat, dalil tentang zakat, macam-macam zakat, integrasi zakat dengan sosial kemasyarakatan. Nah, di sini untuk Anda semua, apakah ada yang tidak paham dengan penjelasan Ustazah tadi? Insyaallah paham, Ustazah. Alhamdulillah. Nah, di sini sedikit Ustazah ulas atau Ustazah beri kesimpulan tentang materi kita, yakni tentang zakat. Nah, yang pertama adalah makna zakat, yaitu seseorang yang mempunyai harta yang berlebihan wajib mengeluarkan zakat atau hartanya. Nah, di mana hukumnya adalah fardu ain. Nah, setiap muslim harus mengeluarkan zakatnya, apalagi zakat fitrah. Nah, yang kedua adalah dalil tentang zakat. Nah, yang mana dalil tersebut ada Quran surah Al-Taubah ayat 103 dan surah An-Nisa ayat 77, betul. Nah, di mana di sini dijelaskan selain kita mendirikan sholat, kita disuruh membayar zakat. Nah, yang ketiga adalah macam-macam dari zakat. Nah, macam-macam dari zakat terbagi menjadi Dua. Nah, apa itu? Zakat fitrah dan zakat mal. Nah, betul sekali. Nah, di mana zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Nah, dalam kurun waktu 1 tahun, yakni antara bulan Ramadan dan sebelum Lebaran Idul Fitri. Nah, betul. Nah, sedangkan zakat mal yaitu seseorang yang mempunyai harta dan sudah terhitung dalam 1 tahun dan sesuai dengan nisabnya atau ukurannya, maka wajib mengeluarkan harta tersebut. Karena harta tersebut sebagian dari harta-harta atau hak-hak orang lain. Nah, betul. Nah, yang keempat adalah integrasi zakat dengan sosial kemasyarakatan yang Ustaz jelaskan tadi. Nah, integrasi ini adalah hubungan. Jadi hubungan zakat dengan sosial kemasyarakatan. Jika kita membantu orang-orang terdekat kita, tetangga kita, kerabat kita, nah disinilah kita bisa melihat orang-orang di sekitar kita ikut bahagia, ikut merasakan kebahagiaan karena tidak susah memikirkan apa yang akan dimakan nanti, esok, minggu depan, tahun depan, dan seterusnya. Nah, jadi di sini kita harus membagi harta kita kepada orang yang lebih membutuhkan. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak, Zah. Oke, tidak. Nah, tadi Ustazah sudah menyimpulkannya. Nah, sekarang Ustazah akan memberikan tugas kepada anda semua untuk dikerjakan di rumah. Nah, yang pertama tugasnya adalah silahkan cari hadis tentang zakat. Itu sebanyak 3. Nah, yang kedua adalah silahkan anda semua cari integrasi zakat dengan sosial kemasyarakatan. Nah, jadi di sini Ustazah memberikan 2 soal. Nah, di mana 2 soal ini akan dikumpul minggu depan. Nah, jadi anda semua dituntut untuk aktif di sini maupun aktif di rumah. Karena jika kita tidak mengulang atau murojaah pembelajaran kita pada hari ini, maka mungkin istilahnya tersebut pembelajaran itu hilang timbul. Nah, jadi di sini anda semua harus mengulang pembelajarannya. Ya, anda semua paham dengan tugas yang Ustazah berikan? Paham, Ustazah. Oke, minggu depan dikumpul ya. Dan selanjutnya minggu depan kita masuk materi tentang haji. Nah, jangan lupa dibaca-baca materinya agar waktu pembelajaran anda semua bisa mengetahui dan paham apa yang Ustazah jelaskan. Oke, sekian dulu
pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, silakan kepada ketua kelas untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ista'idna iqra'na doa jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Baik, Ustazah tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pulang, hati-hati di jalan dan jangan lupa 3M. Apa itu? Memakai masker Menjaga jarak dan dan mencuci cuci tangan. tangan. Oke, silahkan pulang.